Tanaka! Film yang diambil dari kisah nyata ini diawali dengan narasi singkat tentang sejarah Kepulauan Hawaii. Di akhir abad ke-18, kala itu, rakyat sudah hidup makmur dalam kedamaian. Namun, mereka dipisahkan oleh 4 kerajaan yang disatukan oleh perairan. Kerajaan tersebut adalah Kerajaan Oahu, kemudian Kerajaan Kauai, Kerajaan Maui, lalu Kerajaan Hawaii. Mereka semua dipisahkan para kepala suku yang licik dan perang yang terus-menerus tanpa akhir. Lalu ramalan kuno mengatakan, bintang dengan jubah berbulu akan menandakan kehadiran Raja yang Agung, menyatukan semua kerajaan dan mengakhiri zaman perperangan. Setelah beberapa generasi, akhirnya pertanda tersebut telah muncul. Dan inilah aktor utama dalam film ini yang bernama Kayana, seorang kepala suku dari Kauai yang sedang menggunakan perahu kano untuk berburu ikan hiu bersama saudara-saudaranya. Kayana nekat membawa ikan sebagai umpan untuk mengundang kehadiran si ikan hiu agar mendekat ke arahnya. Dan setelah itu, inilah yang dia lakukan. Seorang bocah nampak melihat sebuah jubah bulu milik Kayana yang menjadi simbol kerajaan Maui. Rupanya, Kayana menolak disebut sebagai kepala suku, dan dia tidak mau lagi disebut berasal dari kerajaan Maui. Kayana memiliki istri bernama Kupohi yang mengatakan ingin memiliki anak, namun Kayana masih belum siap. Kayana memiliki adik bernama Namake dan Nahi. Sedangkan Kupohi memiliki saudari bernama Heke. Terlihat sebuah perahu kano mendekat ke pulau tersebut yang berasal dari kerajaan Maui. Mereka langsung mempersiapkan diri, khawatir jika kerajaan itu akan melancarkan serangan. Di sini terungkap fakta bahwa Kayana ternyata mantan putra panglima perang dari kerajaan Maui yang memilih untuk membelot dari kerajaan dan tinggal di pulau tersebut bersama sukunya. Utusan tersebut mengatakan Kayana harus menemui Raja Kahekili. Bahkan, salah satu dari anggota tentara mereka berniat akan membunuh Kayana jika dia menolak perintah ini. Sin pun berpindah ke kerajaan Maui, tempat dulu Kayana dan keluarganya tinggal. Kedatangannya disambut oleh Pangeran Kupule atau anak dari Raja Kahekili, penguasa kerajaan Maui. Dan inilah sosok Raja Kahekili yang sedang melihat tentaranya berlatih perang. Amarah Kayana memuncak ketika salah satu tentara pasukan Maui yang bernama Noi melemparkan tombak ke arahnya. Dan inilah aksi yang dilakukan oleh jagoan kita. Setelah Sinoi berhasil ditumbangkan, Kayana berlutut dan memberikan persembahan kepada Raja Kahekili. Di sana dia mengatakan bahwa ayah Kayana sebagai panglima perang telah menyelamatkan kerajaannya lebih dari sekali, bukan tanpa alasan. Kahekili menginginkan Kayana dan saudara-saudaranya kembali bergabung dengan pasukannya. Akan tetapi, Kayana langsung menolak karena dia sudah merasa hidup damai. Di sini Pangeran Kupule membeberkan tentang ancaman yang datang ke kerajaan mereka dari kekuasaannya Oahu. Dia mendapat informasi dari mata-mata bahwa pasukan mereka 2 kali lebih banyak dari pasukan Maui. Tapi Namake merasa tidak percaya karena Raja Hahana
hanyalah anak-anak yang selalu berjanji setia kepada Raja Kahekili. Ke pilih mai oe. Lalu Raja mengatakan kalau Imam Besar Oahu lah yang telah meracuni pikiran sang Raja Muda tersebut untuk melawan kerajaan Maui. Lagi-lagi, Raja Kahekili membujuk Kayana dengan ramalan kuno yang mengatakan mereka bisa mengalahkan Oahu hanya dengan bantuan dari Kayana. Aiki mai o kako. Singkat cerita, Kayana dan dua saudaranya kembali pulang. Mereka menceritakan kepada istri dan anggota suku lainnya tentang keinginan raja, sehingga terjadi perdebatan pendapat di antara mereka karena Kayana sebenarnya tidak ingin mengikuti dan mengabdi lagi kepada raja. Tapi ramalan itu menyebutkan, dengan perang ini, maka perdamaian akan benar-benar terjadi di seluruh Hawaii. Oke au maluhia. Kakupule. A ole loa au hulalau. Di pagi harinya, ketika Kayana sedang menyalakan api, tiba-tiba Raja Kahekili sudah berada di depannya tanpa pengawalan. Karena menganggap ayah Kayana sebagai panglima perang dan juga sahabatnya, Raja kembali membujuk Kayana agar bergabung bersama pasukannya dalam melawan Oahu. Di sana, dia pun kembali mengingatkan tentang ramalan yang menyebutkan di bawah bintang yang terbakar, mengenakan jubah berbulu, para dewa yang sakral. Nah, rupanya Raja Oahu dikendalikan oleh sosok berbahaya yang kita sebut saja dengan nama Master. Di sana ternyata Kahekili sengaja membawa tulang belulang ayahnya Kayana, yang mana diketahui ayahnya tewas mengenaskan akibat menjadi tumbal Master untuk ritual. Menurutnya, Kayana adalah jubah berbulunya, dan dia adalah sang bintang yang terbakar. Itu artinya, dengan bersama-sama, mereka akan mengakhiri pertikaian dan menciptakan perdamaian. Alhasil Kayana pun bimbang, keputusan apa yang harus dia buat. Awi emak. Makua. Ameka ho neo angoloin no gelumu. Saat sedang merenung sendirian, Kayana lalu ditemui oleh Taula, seorang peramal kepercayaan Kahekili. Taula lalu mengisyaratkan Kayana akan berperan besar dalam terwujudnya persatuan keempat kerajaan. Atas desakan Taula itu, Kayana pun akhirnya mau menjadi sekutu Kahekili dengan harapan ia memenuhi ramalan kuno terkait bersatunya keempat kerajaan. Ole loau no na ano ka po hahaya na yaya. Kayana dan Kahekili lalu mendiskusikan strategi melawan Oahu. Rupanya, Kayana terpilih menjadi panglima perang. Seiring berjalannya waktu, pasukan Kayana tiba di wilayah Oahu. Mereka lalu berjuang menyingkirkan para prajurit Oahu di tengah perjalanan menuju kuil. Sedangkan pasukan Kahekili akan bertindak sebagai pengalih perhatian. Saat pasukan Kayana masih bertempur, pasukan Kahekili datang lebih awal. Dan tanpa persetujuan Kayana, Kahekili mengambil alih misi untuk menangkap Master. Dalam prosesnya, Kahekili memerintahkan pasukannya untuk membantai para penjaga kuil. Pada malam harinya, Kahekili berhasil menangkap Raja Oahu yang selama ini dikendalikan oleh Master. Kahekili lalu mengeksekusi raja, sehingga mulai sekarang Kahekili bisa menguasai Oahu. Kayana pun menentang tindakan Kahekili,
karena musuh mereka yang sebenarnya adalah Master. Selain itu, Kayana juga curiga, kenapa Kahekili tiba-tiba mengabaikan keberadaan Master. Dari sinilah Kayana meyakini bahwa Kahekili telah memanipulasinya agar ia bisa merebut kerajaan Oahu. Meka ho'ohui anai ho'okahi. Kembali ke kerajaan Maui, tepatnya di pantai Kaupo, seorang wanita bernama Kaahumanu tinggal di pulau terpencil tersebut. Tak berselang lama, anggota suku di sana melihat sebuah kano yang berasal dari kerajaan Hawaii. Kaahumanu lantas pergi menemui orang yang datang ke sana bersama ibunya. Rupanya yang datang adalah ayah Kaahumanu yang bernama Moku. Setelah dia tahu Kahekili menyerang Oahu tanpa alasan, mereka harus kembali ke kerajaan Hawaii. Moku yakin Hawaii akan menjadi target serangan berikutnya. Meskipun ibu Kaahumanu adalah saudari Kahekili, tapi dia khawatir putri mereka akan menjadi sasaran. Ayahnya telah menjanjikan agar Kaahumanu menikahi kepala suku supaya dia bisa diterima di sana. Mendengar itu, Kaahumanu pun terkejut karena dia tidak mau dinikahkan secara paksa. Kaahumanu. Malama ya Kaahumanu. Lalu, ibunya mengatakan bahwa dia akan membujuk putrinya itu untuk pergi ke kepulauan Hawaii menyusul Moku. Kembali ke kerajaan Oahu, di mana mayat bergelimpangan. Disinilah Pangeran Kupule merasa tidak sejalan dengan ayahnya, karena dia merasa Oahu tidak bersiap untuk perang melawan mereka. Dia merasa ayahnya telah berbohong dengan mengerahkan pasukan ke kerajaan ini, bukan lagi mengemban misi untuk membawa perdamaian, tapi Kahekili berambisi untuk menguasai seluruh kerajaan yang tidak segan menindas orang tidak bersalah. Sementara itu, Kayana dan saudara-saudaranya terjebak di kerajaan tersebut yang diawasi oleh antek-anteknya Kahekili. Kayana masuk ke dalam kuil untuk bertemu dengan raja. Tapi ternyata Kayana mematahkan pedang gading pemberian sang raja sebagai simbol perlawanan. Beberapa tentara Kahekili pun berhasil dihabisi agar Kayana dan saudara-saudaranya bisa kabur dari kerajaan tersebut. Di sana Panglima Perang Kahekili mengatakan, Kayana tidak akan bisa kabur karena dia meninggalkan adik iparnya yang bernama Heke di tempat aman di Maui. Mereka pun langsung berlayar menuju Maui untuk mengejar Kayana dan saudara-saudaranya lagi. Di kegelapan malam, mereka berlayar di tengah hujan badai menuju kerajaan Maui untuk menjemput Heke. Di sana, Kayana dan keluarganya ternyata tidak menemukan keberadaan Heke yang diduga sedang mencari tanaman obat di dalam hutan. Tak berselang lama, Kayana pun merasakan kehadiran musuh. Kayana lalu mengeluarkan ketapelnya, dan inilah yang terjadi. Kemudian, Kayana memutuskan untuk mengalihkan perhatian mereka agar istrinya, Namake dan Nahi, bisa mencari keberadaan Heke. Aksi kejar-kejaran pun terjadi. Pangeran Kupule memimpin langsung pengejaran Kayana, tapi dia memerintahkan anak buahnya tidak boleh membunuh Kayana. Cukup ditangkap hidup-hidup dan diseret ke hadapannya. Di saat yang sama, ada sekelompok pedagang kulit putih yang mampir ke wilayah Maui demi mencari makanan. Sementara itu, Kaahumanu terlihat bimbang ketika ibunya membujuk dia agar pergi ke Hawaii untuk menikah dengan kepala suku. Di tengah kebimbangannya, dia bertemu dengan Taula untuk meminta nasihat si peramal ini
Di sana Ka'ahumanu mengaku pernah tinggal di istana, dan dia tidak mau menikah dengan kepala suku Hawaii, sesuai keinginan ayahnya. Mana ke ala main. Taula pun mengatakan, seorang pelindung akan datang untuk menjaganya. Tiba-tiba Taula juga mengatakan, para dewa dilanda ketakutan karena Ka'ahumanu yang bisa menghancurkan dunia ini. Iki ka ohana o ka mau'i. Ka'ahumanu lantas pergi ke gua tempat dia biasa menghabiskan waktunya, di mana di sana terlihat dia memiliki sebuah pistol. Di tempat lain, Heke yang sedang mencari obat-obatan akhirnya ditemukan oleh kakaknya. Di lain tempat, ketika Kayana sedang berlari, dia terkena ketapel musuh. Di dalam hutan itu, Kayana mengatur strategi agar para penjahat itu diburu babi hutan. Kayana melanjutkan pelariannya hingga dia masuk ke dalam gua. Disinilah Kayana ditemukan oleh Ka'ahumanu yang membawanya ke tempat perlindungan. Sementara itu, Pangeran Kupule dan pasukannya pun kehilangan jejak. Mereka tidak berhasil menemukan keberadaan Kayana. Kayana akhirnya kembali bangun setelah cukup lama beristirahat di gua tempat Ka'ahumanu tinggal. Rupanya Ka'ahumanu bisa melihat dari tato yang ada di tangannya Kayana sebagai simbol penjaga kepala suku terhebat di Maui. Justru di sini Kayana balik bertanya, bagaimana wanita ini bisa tahu tentang simbol tato tersebut? Disinilah Ka'ahumanu mengatakan bahwa ibunya adalah saudari dari Raja Kahekili. Meski seorang bangsawan, Ka'ahumanu tidak menganggap Kahekili sebagai keluarganya, karena dia lahir di gua seperti gua ini. Ka'ahumanu memilih untuk sembunyi, karena ayahnya seorang kepala suku di kerajaan Hawaii. Di situ, Kayana sendiri membeberkan jati dirinya sebagai mantan panglima perang Raja Kahekili, dan kini dialah yang diburu oleh Raja Bengis tersebut. Singkat cerita, pagi harinya Kayana sempat melihat pistol yang didapatkan Ka'ahumanu dari orang kulit putih. Mereka dianggap sebagai ancaman karena senjata yang mereka miliki. Tapi Kayana tidak peduli dengan hal tersebut, karena musuh utamanya ada di sini. Kayana bermaksud untuk pergi, karena dia harus menemukan keluarganya. Ka'ahumanu lalu menawarkan kepada Kayana agar membawa keluarganya ke kerajaan Hawaii bersamanya untuk berlindung di sana. Sementara itu, terlihat para pelaut Inggris sedang mengambil air dan makanan di hutan tersebut. Namun tiba-tiba, seseorang dari mereka ditemukan oleh pasukan Maui. Pistolnya pun direbut. Kayana dan Ka'ahumanu kemudian berpapasan dengan para pelaut kulit putih ini. Salah satu dari mereka yang bernama Marley melepaskan tembakan. Tapi Kayana tidak membalasnya, justru menyelamatkan kapten kapal tersebut dari ancaman anak buah Kupule. Karena merasa bukan musuhnya, Kayana tidak mau meladeni para pelaut kulit putih itu. Kayana lalu memberikan kalungnya kepada Ka'ahumanu agar segera menemukan keluarganya dengan menunjukkan kalung tersebut. Sementara dia akan mengalihkan perhatian pasukan Maui di bawah pimpinan Pangeran Kupule. Akhirnya, Ka'ahumanu berhasil menemukan istri dan saudara-saudaranya Kayana. Mereka hendak berlayar menuju kerajaan Hawaii. Kapten Inggris pun dan anak buahnya pergi berlayar, sedangkan Kayana terus berlari dari kejaran musuh. Salah seorang pelaut Inggris yang bernama John mengaku tersesat. Dia ditinggalkan oleh krunya. Ka'ahumanu akhirnya membawa John untuk ikut bersamanya. Di atas tebing laut inilah Kayana terjebak dari kepungan pasukan Maui, sehingga pertempuran pun kembali dimulai. Karena lawannya yang terlalu banyak, mantan panglima perang ini dibuat kewalahan. Dan ketika Kayana hendak dihabisi, inilah yang dia lakukan.
Kupule menganggap Kayana telah mati. Karena itulah, dia menugaskan anak buahnya untuk mencari jasad Kayana. Ternyata, Kayana berhasil selamat, yang ditemukan oleh para pelaut Inggris lalu membawanya ke atas kapal. Ini sebagai bentuk balas budi atas apa yang dilakukan Kayana saat di dalam hutan waktu itu. Mereka pun menjauh dari kerajaan Maui. Singkat cerita, 1 tahun pun berlalu. Kayana kini mengikuti kapal para saudagar yang berlayar mengelilingi dunia hingga ke Alaska. Dia pun berteman dekat dengan salah satu krunya yang bernama Tony, serta memberikannya pelajaran tentang senapan. Bahkan, Kayana belajar bahasa Inggris darinya. Sementara itu, Kupuohi bersama keluarganya tinggal di kerajaan Hawaii setelah diajak oleh Kaahumanu. Lion. John yang ikut bersama mereka pun mengajarkan bahasa Inggris kepada orang-orang suku Hawaii tersebut. Tak hanya piawai dalam melepaskan tombak dan ketapel, kini Kayana pun pandai dalam melepaskan tembakan. Kemudian berpindah ke kerajaan Oahu yang kini dikuasai oleh Kahekili. Salah satu mantan kepala suku Oahu berencana untuk membunuh raja melalui menu catering istana. Namun ternyata rencana tersebut diketahui Raja Bengis itu. Karena dia berniat meracuni raja, kini keluarganya yang diracuni oleh Raja Kahekili. Aoheupon. Eaha, ila au makeno ke kahiola. Kembali ke kerajaan Hawaii, tepatnya di distrik Kohala, keponakan Raja Hawaii yang bernama Kamehameha beradu kemampuan menyelam sambil membawa batu besar dengan para pasukannya. Ternyata, Kamehameha berhasil mengalahkan mereka semua. Moku lalu mengajak Kamehameha untuk menemui raja yang sudah tua dan kesehatannya yang makin memburuk. Kemudian, Pangeran Kewa mengatakan kalau Raja Kahekili akan datang menyerang kerajaan ini. Karena itu, mereka harus mempersiapkan diri. Meski Kewa adalah anaknya, tapi raja sepertinya menaruh harapan kepada Kamehameha. Kamehameha pun tidak mempermasalahkan jika Kewa yang dipilih menjadi raja berikutnya. Raja lalu bertanya, apa rencana Kamehameha jika musuh benar-benar datang menyerang? Ternyata, Kamehameha sudah mempersiapkan persediaan makanan. Dia belajar dari perperangan sebelumnya, yang membuat pasukan Hawaii mengalami diare massal karena kekurangan makanan. Kewa mengingatkan, untuk mempersiapkan cadangan makanan tersebut, setidaknya dibutuhkan waktu 9 bulan. Tanpa dia ketahui, ternyata Kamehameha sudah mempersiapkan rencana tersebut jauh-jauh hari. Tak heran jika raja lebih menaruh harapan kepada Kamehameha. Sementara itu, Moku menyuruh putrinya untuk mempersiapkan diri, karena malam ini dia akan segera dinikahkan kembali. Di atas kapal, Tony bersitegang dengan Marley, yang tidak senang dengan kehadiran Kayana. Padahal, Kayana sudah menyelamatkan kapten mereka dari ancaman tentara Maui. Jika kapal mereka akan berlabuh lebih dulu di Spanyol, di sanalah Kayana bisa mendapatkan barang yang dia inginkan sebelum kembali pulang ke tanah kelahirannya. Anakku. Ternyata Kaahumanu akan dijadikan istri kesekiannya oleh Kamehameha karena dia dianggap sebagai seseorang yang diramalkan untuk menjadi raja berikutnya. Meskipun Kamehameha memiliki banyak istri, tapi hanya Kaahumanu yang dipercaya bisa membawa negeri ini dalam kedamaian. Dia harus meyakinkan Kamehameha jika dia memang raja yang layak untuk memimpin kerajaan ini. Setibanya di Zamboanga, Spanyol, Kapten mengingatkan, kapal akan berlabuh di pulau ini selama beberapa hari sebelum kembali ke Alaska.
Di sana Kayana melihat sebuah meriam, termasuk puluhan senapan di tempat penjualan persenjataan tersebut. Kayana mengaku memiliki banyak uang untuk membeli banyak senjata api. Namun si pemilik toko tersebut tertawa setelah Kayana menunjukkan uangnya tersebut. You look like a fucking peacock. What the? Saat Kayana memberi pelajaran kepada seorang pria yang melecehkannya itu, lalu seorang wanita bernama Fai ternyata mengenali kostum yang digunakan Kayana yang berasal dari kerajaan Maui. Di sana Fai bersedia membantu Kayana mendapatkan banyak senjata, dengan syarat dia pun harus membantunya. It must have been a big mistake. Wow. Mereka bertiga pun kembali menemui si pemilik toko senjata. Di sana, Fai menunjukkan pisau milik Kayana yang menggunakan kayu cendana. Disinilah Fai mengatakan, pedagang dari Zamboanga bisa menjual pisau tersebut 5 kali lipat, bukan karena besinya, namun karena kayu tersebut. Intinya, mereka menawarkan kesepakatan barter jika Fai dan Kayana bisa membantu menyuplai kayu cendana, yang dijual 5 kali lipat lebih mahal di Tiongkok dan Eropa. Ilahi. Sandalwood? Yeah, it could work. Vamos. Di tempat lain, Marley membujuk kapten untuk menguasai pulau di sekitar Hawaii sebagai jalur pendanaan paling potensial dari Alaska hingga ke Kanten. Dengan menguasai pulau tersebut, mereka akan menjadi raja di negeri sendiri. From Alaska to Canton. Di tempat lain, Ka'ahumanu mengatakan kepada ayahnya bahwa dia tidak bisa memberikan anak dan keturunan yang diinginkan Kamehameha. Jadi inilah alasannya, kenapa Ka'ahumanu enggan menikahi Kamehameha. Mendengar itu, ayahnya pun terkejut, dan dia melarang putrinya untuk memberitahu Kamehameha. Abi aku ay kaukai kamahime. Singkat cerita, di malam itu, Ka'ahumanu pun dinikahkan dengan Kamehameha. Di sini Ka'ahumanu harus mengikuti perintah ayahnya, karena anak yang dilahirkan dari dia dan Kamehameha dipercaya bisa memberi kedamaian bagi kerajaan Hawaii. Sementara itu, di tempat lain, Tony menyusup ke dalam kamar untuk melihat rencananya si kapten. Namun ternyata, Tony diciduk oleh Marley hingga dia pun dipukuli habis-habisan. Seiring berjalannya waktu, Moku mendapat kabar bahwa Raja Hawaii yang bernama Kalani yang pernah ditemuinya beberapa waktu lalu telah meninggal dunia. Dengan demikian, putra Kalani yang bernama Kewa ditunjuk sebagai raja yang baru. Sin berpindah ke kerajaan Oahu. Pangeran Kupule memberitahu ayahnya bahwa Raja Hawaii telah wafat lalu digantikan putranya Kewa. Disinilah Raja Kahekili berambisi kembali untuk menyerang kerajaan Hawaii. Di sana, Kupule ditugaskan untuk mengumpulkan seluruh panglima perangnya. Tiba-tiba, salah satu pejabatnya melakukan protes karena Kahekili dianggap tidak melakukan penyatuan seluruh kerajaan sesuai ramalan. Dia hanya berambisi untuk menyatukan seluruh kerajaan menjadi satu garis keturunan. Itu artinya, seluruh bangsawan dan kepala suku di kerajaan masing-masing harus dibantai habis. Ternyata Kahekili memang sengaja membunuh banyak warga kerajaan yang ditaklukkan agar kelak Maui bisa menjadi kerajaan yang dominan. Kembali ke kerajaan Hawaii, John menghampiri Ka'ahumanu untuk mengingatkan ia terlambat mengikuti sesi pelajaran bahasa Inggris. Menyadari kegalauan Ka'ahumanu, John akhirnya memberikan nasihat agar dia bisa ikhlas menerima pernikahannya. And is himself its savior. It could be anything. Masih di kerajaan yang sama, Kupuohi mengobrol dengan Namake, saudara Kayana yang masih lajang. Di momen ini, Kupuohi berterima kasih kepada Namake karena setia mendampingi Kupuohi selama suaminya Kayana tidak ada. Tak lama kemudian, saudara Kayana lainnya yang bernama Nahi memberitahu Heke soal kedekatan Kupuohi dan Namake. Walilo, oh ya. Nahi mengetahui Namake diam-diam mencintai Kupuohi. Keluarganya meyakini Kayana telah tewas
karena ia tak kunjung kembali. Karena keyakinan inilah Namake berani mendekati Kupohi. Wau ka mea malule. Di lain sisi, pihak berwenang menobatkan Kewa sebagai raja yang baru, sedangkan Kamehameha terpilih sebagai panglima perang atas wasiat dari Raja Kalani. Kewa lalu mengecam pemilihan Kamehameha karena Kewa merasa jabatan panglima perang adalah haknya sejak lahir. Kini, Kewa berniat menyerang Kamehameha demi merebut posisi panglima perang. Tak peduli jika Kamehameha adalah sepupunya sendiri. Waktu pun terus berlanjut, hingga Moku memberitahu ke Ahumanu soal potensi perang saudara antara Kamehameha dan Kewa. Moku lalu memerintahkan ke Ahumanu untuk tidak ikut campur dalam urusan ini demi keselamatannya. Bagaimanapun, ke Ahumanu diam-diam melanggar perintah ayahnya. Karena sebagai istri, ke Ahumanu ingin membantu suaminya sebisa mungkin. My father told me of the immovable rock of... Rupanya Kameha khawatir konfliknya dengan Kewa akan meruntuhkan kerajaan Hawaii. Ahumanu akhirnya meyakinkan Kameha bahwa ia pasti bisa mengambil keputusan yang tepat untuk melindungi kerajaan. Waktu pun terus berlanjut, hingga Kameha berdiri di hadapan kaumnya. Berkat motivasi dari Ahumanu tersebut, Kameha kini siap melindungi distrik pimpinannya dengan kekuatan penuh jika nanti Kewa sudah mulai menyerang. Beralih ke Zamboanga, Fai memberitahu Kayana bahwa senapan incarannya akan segera dikirim ke kapal Mirs, yang merupakan kapten kapal yang ditumpangi Kayana kemarin. Fai lalu kembali mengingatkan, tugas Kayana dalam bisnis ini adalah meyakinkan para kepala suku agar mengizinkan pengambilan kayu cendana. Kayana memukuli seorang pedagang kulit putih yang menjual orang-orang tangkapannya sebagai budak. Kayana akhirnya melarikan diri, begitu tentara Spanyol berusaha menangkapnya karena telah melakukan kekerasan. Lantas, saat menjadi buronan, Kayana tak sengaja kembali bertemu dengan Fai. Fai lalu meminta Kayana agar tidak terlalu memikirkan masalah perdagangan manusia, karena bisnis kotor itu sudah biasa dilakukan oleh kaum pedagang kulit putih. Fai akhirnya mendesak Kayana untuk kembali ke kapal Mirs secepatnya, karena Mirs akan segera berlayar ke lokasi tujuannya. Selagi masih ada waktu, Kayana fokus mencari Tony yang tiba-tiba menghilang. Atas informasi dari Fai, Kayana memasuki fasilitas penahanan kaum budak yang diduga menjadi lokasi Tony. Di tengah pencarian, Kayana berhasil menyingkirkan para penjaga yang menghalangi misinya. Kayana lalu membebaskan banyak budak yang dikurung di dalam sel. Dalam kekacauan ini, Kayana berhasil menemukan Tony yang dikurung dalam kondisi lemah. Ternyata Marley menjebloskan Tony ke fasilitas penahanan budak sebagai balasan karena Tony membongkar rahasia gelap Marley. Seiring berjalannya waktu, Kayana dan Tony berhasil kembali ke kapal Mirs, tepat di saat kru bersiap untuk memulai pelayaran. Tony lalu sangat berterima kasih kepada Kayana, karena tanpa pertolongan Kayana, Tony pasti sudah menjadi budak. Tak lama kemudian, Kayana dan Fai mengobrol soal keluarga masing-masing. Rupanya, Fai sangat menyesal telah meninggalkan anaknya yang masih kecil. Oleh sebab itulah, Fai akan kembali hidup bersama anaknya saat nanti ia sudah pulang ke desa asalnya di Hawaii. Beberapa waktu kemudian, kapal Mirs akhirnya tiba di wilayah kerajaan Hawaii.
Setelahnya, Moku dan para kepala suku menyambut kedatangan Kayana dan kelompok pedagang mirs. Lantas di tengah percakapan, Moku mengecam kesalahan Kayana yang berujung membuat kerajaan Oahu jatuh ke tangan Kahekili. Inilah sebabnya Moku bersikap sinis pada Kayana. Demi memperjelas situasi, Kayana menekankan bahwa ia kembali untuk menebus kesalahannya. Dalam kesempatan yang sama, Moku melarang kelompok pedagang mirs beristirahat di kerajaan. Karena di masa lalu, kerajaan pernah diserang oleh kaum kulit putih. Pada akhirnya, Moku menegaskan nasib Kayana akan ditentukan oleh keputusan Kamehameha. Kayana. Kayana kembali bertemu dengan keluarganya. Sementara itu, John juga bisa kembali bertemu dengan kelompok pedagang mirs. Tapi John akhirnya memilih bertahan di Hawaii karena ia merasa dirinya lebih bermanfaat di sana. Sesampainya di distrik pimpinan Kameha, Kayana mendapatkan banyak informasi penting dari Nahi dan Namake. Ternyata para anggota Dewan Kerajaan Hawaii kini menggunakan bahasa Inggris agar tidak bisa dimata-matai oleh musuh. Kayana lalu baru mengetahui konflik Kameha dan Kewa yang terjadi sejak Kameha diangkat sebagai panglima perang. Namake akhirnya meyakinkan Kameha adalah orang baik karena ia mau menolong keluarga Kayana. Atas dasar itulah, keluarga Kayana berpihak pada Kamehameha. Bagaimanapun Kayana menilai, kerajaan Hawaii akan mudah ditaklukkan oleh Kahekili jika konflik besar antara Kameha dan Kewa tidak segera diselesaikan. Then we speak to him. What else for? And you have sided with Kamehameha. Saat berupaya menemui Kameha, Kayana dihalangi oleh Moku dan para anggota dewan. Demi mengubah persepsi buruk mereka, Kayana menegaskan bahwa ia siap membantu kerajaan melawan Kahekili. Ka'ahumanu juga meyakinkan kemampuan Kayana akan menjadi tambahan kekuatan besar jika ia diterima menjadi sekutu Kameha. Bagaimanapun, Moku dan para anggota dewan merasa kemampuan Kameha sudah cukup untuk mengatasi berbagai ancaman. Karena di mata mereka, Kameha adalah sosok Raja Agung yang diramalkan. Ka'ahumanu asks for you. Setelah itu, John memberitahu Kayana bahwa Ka'ahumanu ingin berbicara dengannya. Lantas di awal percakapan, Kayana berterima kasih karena Ka'ahumanu sudah membawa keluarganya ke Hawaii untuk melindungi mereka dari Kahekili. Sebaliknya, Ka'ahu juga berterima kasih karena ia bisa menemukan semangat hidup baru berkat keluarga Kayana. Ka'ahu lalu meyakinkan Kameha adalah orang yang bisa bersikap dengan adil. Untuk itu, Ka'ahu meyakini kalau Kameha akan mampu mempersatukan keempat kerajaan sesuai ramalan kuno. I will not chase another prophesied king. Atas saran Ka'ahu itu, Kayana berbicara dengan Kameha agar bisa lebih mengenalnya. Dari situ Kayana baru memahami kenapa orang-orang memuji Kameha. Kini Kayana menyatakan ia siap mengabdi untuk Kameha jika diperlukan. Di akhir pertemuan, Kameha mengungkapkan bahwa mereka berdua akan menjalani kompetisi, di mana Kayana akan menjadi anggota dewan jika ia menang. Pada malam harinya, Nahi mendesak Kupuohi untuk mengakhiri hubungan asmaranya dengan Namake. Alasannya, Kayana pasti tidak mau keluarganya terpecah belah akibat masalah perselingkuhan. Keesokan harinya, Kayana datang ke tempat kompetisi yang dimaksud oleh Kameha. Rupanya, kompetisi itu adalah olahraga tradisional Hawaii, di mana para peserta menuruni jalur curam dengan menggunakan papan luncur.
Lantas selama pertandingan berlangsung, beberapa peserta terjatuh akibat tidak kuat menahan papan luncurnya yang melaju kencang. Ketika memasuki fase akhir, Kayana berhasil menang, sedangkan Kameha finish di posisi yang kedua. Sesuai kesepakatan, Kayana dan keluarganya kini menjadi anggota dewan yang bekerja untuk Kameha. Setelahnya, Kayana berhasil meyakinkan Moku agar mau mengunjungi kapal Mirs. Begitu Kayana menunjukkan banyak senapan, Moku sempat tercengang. Karena selama ini, semua kerajaan hanya mengandalkan tombak sebagai senjata. Memasuki waktu malam hari, Kewa dan pasukannya melancarkan serangan gerilya untuk merusak fasilitas penting incaran mereka. Keesokan harinya, terungkap bahwa fasilitas itu adalah milik kaum Kameha. Mengetahui Kewa adalah pelaku pengrusakan fasilitas tersebut, Kayana pun menganggap aksi ini sebagai pernyataan perang dari Kewa terhadap Kameha. Oleh sebab itu, Kayana akhirnya mendesak Kameha untuk segera berperang melawan Kewa. Kupu Wohi meminta Kameha untuk mengupayakan perdamaian dengan Kewa terlebih dahulu, karena ia tak ingin terjadi pertumpahan darah. Kupu Wohi juga optimis bisa meyakinkan Kewa untuk berdamai. I was raised in Ka'u. Dengan pertimbangan matang, Kameha akhirnya mengutus Kupu Wohi untuk menegosiasikan perdamaian dengan Kewa. Untuk alasan keamanan, Kameha memerintahkan Kayana untuk mendampingi Kupu Wohi. That seems to have gone well. Di tengah persiapan, Kayana meluangkan waktunya untuk menemui Mirs. Di sini Kayana meyakinkan Mirs bahwa bisnis perdagangan kayu cendana mereka pasti akan berjalan jika nanti situasi kerajaan Hawaii sudah kembali normal. Usai pertemuan tersebut, Kayana berbicara dengan Ka'ahumanu. Ternyata Kayana sebenarnya menentang keputusan Kameha dan Kupu Wohi soal upaya perdamaian dengan Kewa. Alasannya, Kayana sejak awal sudah mengetahui bahwa Kewa mengutamakan perang. Kamehameha Wusik. Seiring berjalannya waktu, Kayana dan Kupu Wohi pun pergi ke wilayah Kewa. Sesampainya di tujuan, mereka akhirnya bertemu dengan Kewa dan mulai bernegosiasi. Rupanya, Kewa mau berdamai dengan Kameha, asalkan Kameha mau menyerahkan jabatan panglima perangnya kepada Kewa. Inay. Karena kesal dengan tuntutan Kewa tersebut, Kayana pun menodongkan senjata apinya pada Kewa. Dengan harapan Kewa akan takut dan mau berdamai. Namun, aksi Kayana justru membuat Kewa semakin terdorong untuk melawan Kameha. Sehingga, Kewa akhirnya menolak usulan perdamaian. Kayana akhirnya pergi dengan sangat kesal karena Kewa berani mengoloknya dengan melibatkan mendiang ayah Kayana. Setelah itu, Kewa berkonsultasi dengan penasehatnya. Menurut sang penasehat, Kewa akan kalah dalam perang melawan Kameha. Karena di pihak Kameha ada senjata api pemberian Kayana yang akan menjadi sumber kekalahan Kewa. Guna meningkatkan peluang kemenangan, penasihat mengusulkan Kewa untuk bersekutu dengan Kahekili yang kebetulan berambisi menaklukkan kerajaan Hawaii. Mena mea kawa o ka iri kia. E ia nae me Kamehameha kia kua kawa. Di tempat lain, saat berbicara dengan Kahekili, Kewa menceritakan konfliknya dengan Kameha yang menimbulkan perpecahan di kerajaan Hawaii.
Hala kau. Hel. Atas perintah Kahekili, Kupule menemui Oppunui, seorang prajurit hebat namun sering membuat masalah. Oppunui. Tahu ki kauhan. Keesokan harinya, Kameha dan Kaahumanu berdiskusi soal sikap Kayana. Menurut penilaian Kaahumanu, Kameha dan Kayana sebenarnya sama-sama bertekad mewujudkan perdamaian. Bedanya, Kameha cenderung menggunakan cara halus, sedangkan Kayana memandang perang sebagai solusi. Sehingga perbedaan inilah yang membuat Kameha dan Kayana sulit untuk bersatu. Pada akhirnya, Kaahumanu menegaskan, kemampuan Kameha dan Kayana sangat dibutuhkan untuk melindungi kerajaan Hawaii. Di sisi lain, sebuah kapal pimpinan Kapten Saimen sedang mendekati wilayah kerajaan Hawaii. Sesampainya di tujuan, kelompok Saimen diam-diam menjelajahi alam kerajaan Hawaii bersama Marley yang sebelumnya menjadi kru Mears. Ternyata, Saimen datang ke sana atas informasi dari Marley. Adapun, Saimen berniat mencari keuntungan besar dari kekayaan alam Hawaii. Sementara itu, Kameha sedang menggelar acara perayaan kelahiran bayi dari seorang kepala suku. Di lain pihak, acara ini membuat Kaahumanu teringat kondisinya yang tak bisa memiliki anak. Tak lama kemudian, Kameha menanyakan kondisi kandungan Kaahumanu. Demi merahasiakan kondisinya, Kaahumanu terpaksa berbohong dengan mengatakan ia mungkin akan segera hamil anak Kameha. Setelah itu, Kaahumanu menemani Kayana dalam pertemuan dengan mata-matanya. Jadi menurut mata-mata, Kewa selalu dikawal dengan ketat. Alhasil, Kayana dinilai mustahil bisa membunuh Kewa. Usai pertemuan tersebut, Kayana bingung dengan sikap Kaahumanu. Mengapa Kaahumanu selalu mendukung keputusan Kameha? Namun di balik itu, Kaahumanu mendukung rencana Kayana untuk berperang melawan Kewa. Pada akhirnya, Kaahumanu menegaskan, keahlian Kayana dan Kameha sangat penting untuk menjaga kerajaan Hawaii, terlepas dari perbedaan mereka berdua. Kamehameha. Waktu pun terus berlanjut hingga prajurit Kameha berhasil mengamankan kelompok Saimen. Selang beberapa jam, kelompok Saimen dibawa ke hadapan Kameha dan tokoh berpengaruh lainnya. Demi mencegah konflik, Saimen menekankan bahwa ia hanya ingin berdagang dengan adil dan tidak berniat jahat pada kerajaan Hawaii. Di sisi lain, Moku meminta Kameha untuk mewaspadai kaum kulit putih seperti kelompok Saimen. Karena di masa lalu, kerajaan pernah diserang oleh orang kulit putih. John Young is a friend to us. Atas perintah Moku, kelompok Saimen akhirnya kembali ke kapal. Setelah itu, Kameha dan Kayana berdiskusi soal peluang berdagang dengan kelompok Saimen. Kayana lalu mendesak Kameha untuk segera mengusir atau membunuh kelompok Saimen. Alasannya, karena Kayana sudah mengetahui bahwa kaum orang kulit putih memiliki sifat yang licik dan kejam. Sebagai bukti, Kayana menceritakan kondisi Tony yang nyaris menjadi budak akibat ulah Marley. Akan tetapi, Kameha akhirnya tetap menerima kehadiran kelompok Saimen, karena sebelumnya Saimen berjanji tidak akan menyerang kerajaan. What would you have me do, Kayan? Pada malam harinya, keluarga Kayana dan Tony membicarakan soal hukum baru ciptaan Kameha. Jadi menurut hukum tersebut, warga kerajaan Hawaii hanya boleh membunuh jika nyawanya terancam. Jika melanggar, maka warga yang bersangkutan akan dieksekusi. Lebih jauh lagi, Kayana juga menyinggung soal potensi ancaman Saimen. Meyakini Saimen tidak sebaik yang terlihat, Kayana akhirnya bekerja sama dengan Tony dan Nahi untuk melancarkan serangan. Setelah itu, kelompok Kayana menyusup ke dalam kapal Saimen.
Saat kru sedang tidur, Kayana lalu berupaya menculik Marley dengan ancaman pembunuhan. Rupanya, Kayana melakukan aksinya itu sebagai peringatan agar Simon tak berani mencari masalah dengan kerajaan Hawaii. Tak lama kemudian, aksi kelompok Kayana dipergoki oleh kru Simon. Dalam waktu berdekatan, Kameha juga datang ke lokasi, seolah-olah ia sudah mengetahui Kayana sedang berada di sana. Kahua o ke ia. Make. Aleo i ai ka mamala ho. Kayana akhirnya meninggalkan kapal dan menghentikan aksinya usai mendapatkan peringatan dari Kameha. Simon akhirnya tidak mempersoalkan serangan Kayana karena Simon ingin menjalin hubungan baik dengan Kameha. Setelah itu, kelompok Kayana menghadap Kameha untuk menjelaskan aksi mereka di kapal Simon. Kayana lalu meluruskan, ia sebenarnya hanya ingin melindungi kerajaan Hawaii. Di lain pihak, Kameha menegaskan bahwa Kayana nyaris melanggar hukum dan dieksekusi jika tadi ia tak mau menghentikan aksinya. Di akhir pertemuan, Kameha mengungkapkan rencananya untuk mengusir kelompok Simon dengan cara halus demi kebaikan bersama. Namun bagi Kayana, keputusan Kameha tadi justru mengakibatkan mereka dianggap lemah. They see us as weak. Setelahnya, Kayana menuding Namake melapor kepada Kameha, sehingga Kameha bisa mengetahui Kayana berada di kapal Simon. Meskipun Namake menentang aksi Kayana, namun ia bersumpah ia tidak melapor pada Kameha. What are you doing, guys? Demi menghentikan keributan tersebut, Kupohi akhirnya berterus terang bahwa ialah orang yang telah melapor kepada Kameha. Kupohi lalu menekankan ia sebenarnya melapor demi melindungi Kayana dari ancaman hukuman mati. It is not him. He would not break Mama Lahua. Keesokan harinya, John sebagai utusan Kameha meminta kelompok Simon untuk segera meninggalkan kerajaan Hawaii demi mencegah konflik. You see what we have here, boys? Meski keberatan, kelompok Simon akhirnya mau pergi dengan damai. Namun di balik itu, Simon memiliki rencana jahat untuk membalas pengusirannya. Setelah itu, Ka'ahumanu mendapati Kayana sedang frustasi karena Kameha tidak mau mengikuti usulannya. Padahal Kayana sudah menegaskan, tujuan utamanya adalah melindungi kerajaan Hawaii. Ka'ahumanu akhirnya meminta Kayana untuk bersabar, sehingga Kayana kini merasa hanya Ka'ahumanu yang bisa memahaminya. Tak lama setelah itu, mereka melihat kapal Simon bergerak menuju wilayah lainnya di kerajaan Hawaii. Sehingga mereka pun langsung pergi untuk memberitahu Kameha. Seiring bergulirnya waktu, Simon memerintahkan krunya untuk menembakkan meriam ke desa di pesisir kerajaan Hawaii. Akibat serangan ini, banyak warga desa yang tewas, termasuk Fai yang berteman baik dengan Kayana. Tak lama setelahnya, Simon mengusir Marley dari kapal karena ia sudah tak berguna lagi. Please and money. Beberapa saat kemudian, Kayana yang sempat mendengar suara meriam akhirnya pergi ke desa Fai yang telah rusak parah akibat serangan Simon. Proses evakuasi akhirnya dilakukan saat Simon sudah pergi dari wilayah kerajaan Hawaii. Dalam situasi ini,
Kayana menemukan jasad Fai. Setelah itu, Kayana melaporkan bahwa korban jiwa dari serangan Simon mencapai 248 orang, sedangkan puluhan lainnya terluka dan kritis. Man and one ship. What was the destiny of those who died? You are not destined to lead this people. Saat berdebat panas dengan Moku, Kayana menyalahkan sikap Kameha yang terlalu mengutamakan perdamaian. Menurut keyakinan Kayana, serangan Simon tidak akan terjadi jika Kameha bersikap lebih keras. You, Diana! Pada malam harinya, Kameha mengungkapkan kegalauannya saat bersama dengan Kaahumanu. Di momen ini Kameha berpikir, ia mungkin bisa mencegah serangan Simon jika mau mengikuti usulan Kayana sejak awal. Di sisi lain, Kayana berencana membawa keluarganya kembali ke kerajaan Kauai. Alasannya, Kayana merasa Kameha sudah tidak membutuhkannya lagi. You cannot stay here. Keesokan harinya, Kewa memerintahkan pasukan Opunui untuk menebang pepohonan di hutan keramat di wilayah Kameha. Lantas dalam aksi pengrusakan itu, pasukan Opunui berhasil menangkap Nahi dan istrinya Heke yang kebetulan berada di sana. Yuka Yana. Begitu Heke sudah melarikan diri, Nahi langsung menyerang Kewa dan menghajarnya. Tak lama kemudian, pasukan Opunui berhasil menangkap Heke. Kewa akhirnya membunuh Nahi dengan brutal, hingga membuat Heke terpukul hebat. Kewa lalu meminta Opunui mengembalikan Heke hidup-hidup agar Heke bisa menyampaikan pesan ancaman Kewa untuk Kameha. Waktu pun terus berlanjut, sampai akhirnya Heke pun pulang dan memberitahu Kayana tentang aksi kejam Kewa. Setelah itu, Kayana dan Namake berhasil menemukan jasad Nahi. Kayana pun tak kuasa menahan air matanya begitu melihat kondisi jasad saudaranya yang mati mengenaskan. Sebagai bagian dari ritual penghormatan, keluarga Kayana mengambil tulang belulang Nahi dan memberikannya doa. Kayana sebagai kepala keluarga lalu membawa tulang Nahi ke area tebing dan menaruhnya di tempat yang telah ditentukan. Di akhir ritual, Kayana bersumpah akan membalas kematian Nahi saudaranya itu. Sementara itu, Kahekili sedang hilang kendali karena merasa kekuatan spiritualnya telah menurun drastis. Lantas dalam situasi ini, Kupule berusaha menenangkan ayahnya yang seolah-olah berubah menjadi gila. Kahekili lalu tak sengaja menikam Kupule saat ia berusaha melawan. Begitu menyadari kesalahannya, Kahekili bisa kembali berpikir dengan jernih dan memerintahkan tabib untuk segera mengobati Kupule. Keesokan harinya, Moku memberitahu Kameha soal pembunuhan saudara Kayana oleh Kewa. Moku lalu melaporkan persekutuan Kewa dan Kahekili. Dari sini Kameha terdorong untuk berperang melawan Kewa agar bisa menghukum kejahatannya. Seiring berjalannya waktu, keluarga Kayana berencana membunuh Kewa untuk membalas kematian Nahi. Tak lama kemudian, Kaahumanu mendesak Kayana untuk membatalkan misi pembunuhan Kewa karena aksi itu sangat membahayakan keluarga Kayana. Selang beberapa jam,
Kupuohi berbicara dengan Kameha soal ancaman dari Kewa. Berbekal pengetahuannya, Kupuohi menilai bahwa Kameha tak akan bisa mengalahkan Kewa karena ia sudah bersekutu dengan penguasa kejam seperti Kahekili. Namun, Kupuohi meyakini situasinya bisa berubah asalkan Kameha mau bekerja sama dengan Kayana dan menggunakan senjata api. Pada malam harinya, Kayana menemui Kameha untuk berpamitan. Lantas di momen ini, Kameha yang sudah banyak merenung, akhirnya mau bekerja sama dengan Kayana agar nanti ia bisa mengalahkan Kewa. Pada akhirnya, Kayana juga mau membantu Kameha karena ia masih ingin melindungi kerajaan Hawaii. Keesokan harinya, Kayana mengajari Kameha teknik menembak dengan senjata api. Melihat itu, Ka'ahumanu dan Kupuohi pun senang karena dorongan mereka berhasil membuat Kayana dan Kameha akhirnya bersatu. Seiring berjalannya waktu, seorang kepala suku mendatangi Kewa. Ternyata kepala suku itu pernah melakukan pengkhianatan besar hingga ia pun menjadi musuh besar Kewa. Dan sekarang, si kepala suku ingin menjadi sekutu Kewa dalam perang melawan Kameha. Atas permintaan Kewa, si kepala suku akhirnya merontokkan beberapa giginya demi memenuhi syarat menjadi sekutu. Haavi iya kon niho. Keesokan harinya, Kameha mengadakan rapat dewan. Dalam kesempatan ini, Kameha mengangkat Kayana sebagai panglima perang, sehingga artinya Kayana akan menjadi komandan pasukan Kameha. Momen ini pun meluruskan yang ingin direbut Kewa dari Kameha sebenarnya bukan jabatan panglima perang, melainkan dewa perang yang kini menjadi pegangan spiritual Kameha. Masih di acara yang sama, Kameha mengangkat Ka'ahumanu sebagai anggota dewan yang bertugas memberikan nasihat seputar masalah kerajaan Hawaii. Usai rapat, Kayana mengobrol dengan Tony. Kayana lalu memberitahu, Tony kini menjadi warga kerajaan karena ia sudah berjasa melatih pasukan Kameha untuk menggunakan senjata api. Setelah itu, Namake menemui Kayana yang sedang mempersiapkan senjata api. Demi mencegah konflik di kemudian hari, Namake akhirnya mengakui perselingkuhannya dengan Kupuohi sambil menyatakan penyesalannya. Namake lalu meluruskan, hubungan gelapnya terjadi karena Kayana telah lama menghilang, hingga ia pun mempercayai kalau Kayana sudah meninggal. They broke us. Kayana akhirnya mentoleransi pengkhianatan Namake, karena dalam situasi sekarang, mereka harus akur agar bisa fokus saat berperang nanti. Di sisi lain, Kahekili bisa bernafas lega, karena Kupule kembali sadar dengan kondisi yang berangsur membaik. Iki iya. Tak lama kemudian, Kahekili menghukum gantung seorang pria yang dekat dengan Kupule. Ang miyoy. Penyebabnya adalah, pria itu diam-diam berupaya menggulingkan kekuasaan Kahekili karena menentang aksi pembantaian Kahekili. Nakamak. Oma. Wahuli kuwawa. Atas desakan Kupule, Kahekili akhirnya menghentikan hukuman gantung. Sehingga pria itu pun akhirnya bisa bebas hidup-hidup. Pada malam harinya, Ka'ahumanu berusaha menenangkan Kayana yang khawatir dengan hasil perang nanti. Rupanya pasukan Kameha kalah jumlah dari pasukan Kewa. Ka'ahumanu lalu meminta Kayana untuk bersikap optimis karena pasukan Kameha memiliki senjata api yang dinilai lebih unggul daripada senjata tradisional. Di momen yang sama, terungkap bahwa Kayana dan Ka'ahumanu sebenarnya saling mencintai. Namun mereka memutuskan untuk menahan perasaan demi menjaga keutuhan keluarga masing-masing. Sesampainya di rumah, Kayana berusaha menguatkan hati Heke yang masih berduka atas kematian Nahi. Heke akhirnya menyatakan keinginannya untuk ikut berperang agar ia bisa balas dendam. Keesokan harinya, pasukan Kameha memulai persiapan perang.
Selang beberapa jam, pasukan Kameha dan pasukan Kewa berhadapan di area gunung berapi. Ternyata, gunung itu terletak di wilayah Kewa. Ua o punui la ana ne puu. Ka hopo ka ili ke akua kau. Oh. No nai. No nai. Imwa! Baya makela! Pasukan Kameha lalu menggunakan senjata api sebagai serangan kejutan yang kemudian ditunjang dengan serangan senjata tradisional. Lantas selama pertempuran berlangsung, Kayana membunuh setiap musuh yang ia hadapi dengan brutal. Kameha lalu juga ikut bertarung untuk menunjukkan keperkasaannya sebagai prajurit. Saat perang semakin panas, tanah gunung tiba-tiba berguncang. Tak lama berselang, Heike nekat melawan Opunui untuk membalas kejahatannya yang pernah mencabuli Heike. Tentu saja, Opunui bisa menghentikan Heike dengan mudah, karena ia jauh lebih kuat. Lantas saat Heike terpojok, Kaahumanu dengan senjata apinya menembak kaki Opunui. Berkat bantuan Kaahumanu, Heike pun bisa bangkit dan kembali melawan. Puncaknya, Heike berhasil menghabisi Opunui dengan benda tajam yang sudah dilumuri racun buatan Heike. May kaihong may layo. Memasuki waktu petang, Kupuohi terkena tusukan tombak dari prajurit Kewa. Tak lama setelah itu, tanah gunung tiba-tiba longsor hingga membuat sebagian pasukan Kewa jatuh ke area magma. Begitu sudah ada kesempatan, Namake mencabut tombak dari tubuh Kupuohi, berharap aksi itu bisa menyelamatkannya. Di tengah kondisi pasukannya yang terus melemah, Kewa akhirnya berhadapan dengan Kayana. Lantas saat Kayana bersiap menembak mati Kewa, tiba-tiba ada semburan magma yang membuat mereka terpental.
Begitu mengetahui Kewa telah tewas, Ka'ahumanu langsung panik dan bergegas menghampiri Kayana. Beruntung, Kayana masih hidup, sehingga Ka'ahumanu sangat bersyukur. Tak lama kemudian, Moku memergoki momen romantis Ka'ahumanu dan Kayana. Meski sangat kecewa, Moku akhirnya memilih diam dan pergi. Setelah itu, pasukan Kameha merayakan kemenangan mereka atas pasukan Kewa. Saat mengetahui kejadian ini, Kahekili berencana mengumpulkan pasukan berjumlah besar untuk menaklukkan kerajaan Hawaii. Kahekili juga berambisi untuk membunuh Kayana, karena ia adalah halangan terbesar Kahekili untuk menyatukan keempat kerajaan di Kepulauan Hawaii. O nai ka olelo i Maui. E nana mai. Jadi, inilah keseluruhan alur cerita dari film Chief of War, episode 1-9, atau keseluruhan dari season 1. Untuk season 2-nya belum rilis, jika sudah rilis, akan segera kita tayangkan. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa di video kita berikutnya.